kurang bagus kalau kita menggunakan air keruh seperti ini ya teman-teman. Tapi mau gimana lagi ya, karena apa, kondisi airnya sulit didapat di sini. Oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan semua ya, manapun anda berada. Kali ini kita akan nyemprot ya teman-teman di lokasi baru ya, lahan kita yang baru. Di lahan kita ini cukup lumayan luas teman-teman, luas dan tidak terawat dan bentuknya seperti hutan. Ya, kondisi motor kita jika terkena lubak-lubak sedikit tenaganya nggak ada teman-teman. Pasti dua tak ini nggak ada tenaganya. Sudah pakai gear 55 masih ada tenaganya, tetapi kelebihannya awet saja mesinnya teman-teman. Nah ini memang khusus nyemprot dan untuk langsir karena tahan, mesinnya awet, tahan teman-teman, tahan sekali, awet. Nah ini teman-teman bisa lihat lokasi saya yang baru. Kemarin belum selesai, sudah beberapa bulan kita nyemprot di sini belum selesai teman-teman. Karena banyak juga kesibukan yang lain selain muat sawit, panen sawit. Kita ada juga kegiatan yang lain ya teman-teman. Nah ini kondisinya ya tinggal sekitaran setengah hektaran lah lagi ya teman-teman penyemprotan kita ini. Nah ini kita lakukan penyemprotan lagi ya teman-teman. Nah ini kita siapkan dulu mesinnya seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, mesin ini sebelum kita lakukan penyemprotan kita lakukan pemanasan dulu teman-teman, karena untuk mesin tidak bisa langsung digeber biar awet teman-teman. Nah mesin saya sendiri sudah umurnya ya teman-teman bisa lihat ya, sawit yang masih muda ini kita belinya tahun 2013 ya teman-teman. 2013 2014 ya, sampai sekarang alhamdulillah mesinnya awet teman-teman, mesinnya awet. Ini saya awal penyemprotan memakai ini sudah teman-teman. Awalnya sih menggunakan cap manual karena saya nggak tahan. Memang untuk luas lokasi saya mungkin tidak akan sanggup menggunakan cap manual atau spray manual, harus menggunakan mesin seperti ini, lebih santai dan lebih enak teman-teman. Banyak yang ngomong juga menggunakan alat seperti ini susah mengurus selangnya. Nah itu kerja dia tidak tahu, belum pernah melakukan, belum pernah mencoba ya teman-teman ya. Belum pernah mencoba. Memang untuk harga sendiri, untuk mesin yang bagus, jenisnya mereknya Robin, untuk kualitasnya bagus teman-teman, awet dan tahan. Itu untuk satu setnya belum dengan selang itu sudah 5 juta ya teman-teman ya. Soalnya untuk pompanya ini sekarang sudah naik juga teman-teman, karena menggunakan Sanchin 30 ya pompanya ya. Nah seperti itu. Penyemprotan menggunakan sistem seperti ini ya teman-teman ya, ini lebih praktis dan meringankan beban kita, tidak capek, kita tidak lelah ya, tidak terlalu lelah lah hitungannya daripada menggunakan yang sistem pikul, karena kita cuma menarik selang. Kalau tahu caranya, selang ini tidak akan tergulung atau ternyangkut teman-teman, harus mesti sabar. Tapi memang cara ini lebih ringan lah daripada yang kita bayangkan, daripada menggunakan yang manual ya teman-teman, atau yang menggunakan mesin masih menggunakan pikul. Nah karena kita narik selang aja. Nah ini kita menggunakan dan ali ya teman-teman, tapi kita ini menggunakan air keruh teman-teman, terpaksa ya kita menggunakan air keruh seperti ini. Kata orang sih nggak bisa mati ya teman-teman, nggak bisa mati, nggak bagus matinya. Kalau buat saya ya teman-teman tidak masalah ya menggunakan obat air keruh seperti ini. Kalau yang keruh yang biasa seperti ini tidak terlalu pekat campur dengan lumpur ya. Nah ini teman-teman kita harus safety ya, safety terlulu. Kita harus menggunakan masker kalau penyemprotan posisi gulma tinggi seperti ini, harus sekali, sangat penting sekali teman-teman. Kita menggunakan masker, menggunakan ninja seperti ini, karena mengurangi dari cipratan dari si obat rumput tersebut ke muka teman-teman, karena sangat bahaya sekali, karena kita berurusan dengan racun ya teman-teman. Nah itu dia. Nah sebelum melakukan penyemprotan kita setel dulu untuk sambungan-sambungannya seperti ini ya kawan-kawan ya, kita setel dulu nanti biar tidak ada kendala waktu kita nyemprot. Kalau ada kendala itu biasanya untuk memperlambat kita melakukan penyemprotan ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah ini kita terpaksa menggunakan gagang panjang seperti ini. Kenapa? Karena untuk gulmanya sendiri sangat tinggi sekali teman-teman, sudah sangat tinggi sekali. Makanya kita menggunakan gagang yang panjang seperti ini teman-teman, terpaksa. Karena kita kalau tidak menggunakan gagang tambahan seperti ini, nanti kita tidak bisa menjangkau dari ujung si gulmanya ya teman-teman.
pertama gulma yang sini jenis kayu-kayuan teman-teman, karena awal sekali pertama kali kita melakukan penyemprotan. Jenis gulmanya atau pohon-pohonan atau kayu-kayuannya adalah jenis kayu sungkai ya teman-teman. Kayu sungkai ini sangat ya tidak terlalu bandel lah daripada tumbuhan yang lainnya, daripada bambu dan segala macam ya. Nah ini kita ikat seperti ini agar nanti tidak terlalu tergeser dari si sambungan dari seselang ke stick spraynya ya teman-teman ya. Seperti itu fungsinya. Mungkin teman-teman bertanya masih bingung ya. Nah ini sistem seperti ini. Diikat kuat menggunakan karet, karena karet ini lebih bagus daripada kita menggunakan tali biasa atau tali nilon ya, yang bisa kendor kalau dipakai ya teman-teman. Nah sebelum kita melakukan penyemprotan, kita setting dulu untuk tekanan air yang keluar dari spraynya atau semprotannya ya teman-teman ya. Kita setel dulu sesuai yang kita inginkan ya teman-teman ya. Terserah setelannya. Ini kita semua untuk pompanya kita lakukan 2 selang saja. Selang bypassnya sudah kita buntu, jadi setelannya menggunakan keran saja. Lebih simpel teman-teman, sudah kita modifikasi yang lebih simpel daripada buatan pabriknya teman-teman. Kalau buatan pabriknya sedikit ribet untuk menyetel tekanan air dari selang ini ya teman-teman. Nah ini semua kita modifikasi karena kita belajar dari pengalaman dengan cara yang mudah. Nah tekanan yang bagus adalah berkembun seperti ini teman-teman, berkembun pokoknya ya berkembun ya, jangan terlalu kencang juga, jangan terlalu lambat juga. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini tinggi gulmanya sudah 4 meter lebih ya, mencapai 5 meter sudah teman-teman. Ini kita nyemprot ini sebenarnya di jalur mobil yang kita jalan, yang kelihatan bekas ini sebenarnya jalur mobil untuk melangsir bibit waktu itu dan melangsir kayu ya teman-teman. Tinggi kayu sungkainya cukup tinggi sekali teman-teman. Sebenarnya kayu sungkai ini bagus kalau dipelihara, tapi ya karena kita nanamnya sawit, nanti sawitnya tak bisa besar ya kalau terlindung dari si pohon-pohon atau si kayu seperti ini. Dia lambat besarnya, mungkin lama bisa besar tapi lama ya teman-teman. Memang untuk pembukaan lahan untuk perawatan sawit ini memang ya kuakui cukup sulit ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang bertani sawit dari awal dari nol semuanya akan merasakan hal seperti ini teman-teman. Tapi nanti setelah 5 tahun 6 tahun kita akan menikmati hasilnya teman-teman. Nah, seperti inilah kondisinya ya. Kondisinya saat kita melakukan penyemprotan. Ini sangat tinggi sekali. Dan ini untuk penyemprotan agar matinya sempurna teman-teman ya. Ini usahakan teman-teman itu lakukan penyemprotan dengan merata ya, sehingga gulma atau jenis kayu-kayuan seperti mati total. Karena dia kalau nggak kena semua ya, terutama itu ya teman-teman, untuk kalau kayu sejenis sungkai ini terutama itu harus kita semprot duluan tuh adalah arah pucuknya teman-teman. Nah pucuknya seperti ini dia agar sudah mudah mati dan cepat mati. Mungkin nanti yang jika ingin mati total atau mati sempurna, nanti kita lakukan penyemprotan yang kedua teman-teman. Kalau ini lakukan penyemprotan pertama ini biasanya mati, akarnya masih hidup ya, biasanya yang kita lakukan bertahun-tahun ya. Nanti kita semprot yang kedua menggunakan racun sistemik ya, usahakan sistemik. Kalau menggunakan racun kontak ini tidak terlalu ngefek ya teman-teman, dia cuma mati daunnya saja, terbakar daunnya saja. Untuk anunya sendiri nggak mati teman-teman. Nah setinggi ini teman-teman, mantap sekali. Ini sebenarnya memang banyak yang bertanya kenapa tidak ditebas dulu atau dibabat dulu. Nah itu karena kita untuk kalau kita menyuruhkan buruh untuk membabat juga modalnya tidak ada teman-teman. Kita untuk tahun ini sangat defisit sekali modal. Untuk pembukaan lahan kemarin, penanaman, beli bibit, wah sangat defisit sekali teman-teman. Modal kita sudah habis. Jadi kita ini istilahnya mulai dari nol. Nah ini selang bergetar seperti ini nih teman-teman, akibat ini ada per dari si pompa ini yang patah ya teman-teman. Nanti akan saya kasih tutorialnya cara membongkar atau memperbaikinya jika selang semprotnya seperti ini. Ini jangan dibiarkan teman-teman, ini akan merusak selang nanti lama-lama. Dan tendangan atau
kecepatan, kekencangan, tekanan air di semprotan nggak bagus ya. Nah ini tergoyang guncang-guncang seperti ini selangnya, seperti orang lagi olahraga ya. Oke teman-teman ya. Nah oke, kita selesai penyemprotan. Biasanya kita akan melakukan pengisian ulang dari si tangki atau si drumnya ini ya teman-teman. Sebelumnya kita pindah dulu si drumnya ini, kita ukur sekian panjang selangnya ya teman, dan kita bersihkan dulu untuk si drumnya agar nanti kita pakai lagi lebih bersih dan bagus ya. Karena biasanya banyak sekali tai-tai air atau kotoran-kotoran air ya teman-teman. Nah ini kita ukur jauhnya selangnya dari penyedotan dari air dari sungai, dan penyemprotan nanti kita akan waktu penyemprotan gulma yang berikutnya ya teman-teman ya, seperti itu. Nah seperti ini kita atur dulu posisinya biar pas ya. Nah kita atur posisinya biar pas. Nanti kalau sudah posisinya pas, nah ini kita lepaskan lagi ikatan yang kita pasang tadi ya, seperti ini. Kita lepas lagi, kemudian kita menggunakan selang yang sama ya, menggunakan selang yang sama, menggunakan mesin yang sama untuk penyedotannya juga ya. Nah, seperti itu. Nah ini gagang kita ini kita taruh sini semua ya teman-teman, tidak usah kita pindah-pindah lagi agar nanti kita mudah mencarinya ya, sangat mudah mencarinya kembali. Nah, seperti ini caranya ya. Teman-teman yang baru memulai cara penyemprotan seperti ini penyemprotan secara simpel teman-teman. Walaupun kita nggak punya mobil, kita bisa melakukan penyemprotan. Biasanya orang kalau nyemprot pakai mesin seperti biasanya menggunakan mobil. Nah ini kita di sungai ya teman-teman ya. Nah, untuk penyedotan air di sungainya kita mesti seperti ini. Agak maklum teman-teman, posisinya harus kita paskan dulu. Nah jika kita tidak paskan dari tempat penyedotannya, nanti akan motornya bisa tergulung teman-teman. Nah seperti ini contohnya. Ini kalau sudah pas, kita nanti masukkan selangnya ke sungai. Ini memang kondisi airnya sangat keruh sekali teman-teman, karena ya begitulah, karena posisi kita udah sebulanan ini, sudah kemarau teman-teman, rasanya sudah sebulan ya. Kalau yang betul-betul panasnya yang nggak ada hujan sama sekali sudah 2 minggu. Nah makanya kondisi airnya ya sangat sulit sekali didapat. Nah inilah mudahnya kita kalau menggunakan motor seperti ini teman-teman, lebih ringan. Mungkin teman-teman yang nggak punya mobil mau nyemprot menggunakan mesin ya, beginilah caranya, cara mudahnya teman-teman. Mungkin bisa teman-teman meniru ya, silahkan. Di sini saya sekedar berbagi pengalaman saja, apa yang saya lakukan di kebun, mungkin bermanfaat buat teman-teman semua ya. Bermanfaat bagi petani yang pemula. Mungkin petani yang sudah lama, yang sudah profesional, nggak perlu lagi menonton ya teman-teman ya. Di sini kita berbagi yang belum berpengalaman. Nah seperti inilah kondisinya ya. Memang sulit ya kalau mau ngepaskan seperti ini, takut motornya terguling dan masuk sungai ya. Tidak apa-apa, yang penting ini kerjanya ringan karena digerakkan oleh mesin, kita tidak mendorong ya, daripada kita memikul air dengan jarak yang sangat jauh ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, ini kita nyemprot ya teman-teman ya. Ini sebenarnya untuk hasil semprotan kurang bagus kalau kita menggunakan air keruh seperti ini ya teman-teman. Tapi mau gimana lagi ya, karena apa, kondisi airnya sulit didapat di sini karena sudah 2 minggu musim kemarau atau panas, dan di sini kondisinya jauh dari sungai besar ya, nggak dekat sungai besar. Nah ini kita lihat teman-teman, kita mengambil airnya di sini. Seperti ini teman-teman ya, mau gimana lagi ya, terpaksa kita ngambil air seperti ini daripada kita nggak kerja ya, daripada libur. Tapi ya alhamdulillah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini semprotan sebulan yang lalu ya. Alhamdulillah lah. Oke.